kita sudah yang pertama ya, dengan Ustaz Amin Nasir membuat ini yang kedua. Kalau kemarin P5 ini ada kegiatan kebetulan dimensi yang ingin dicapai adalah dimensi kemandirian. Harapannya profil lulusannya adalah bisa memiliki sikap yang mandiri. Hanya bisa. Nanti kedepannya kita akan membuat olahan makanan berupa dari daging kemudian menjadi bakso di hari yang selanjutnya pertemuan ini. Tujuan hari ini adalah tujuan pembelajarannya tujuannya adalah menumbuhkan sikap mandiri, kerja keras dan tanggung jawab dalam mengelola potensi diri melalui keterbatasan penggunaan pangan halal dan higienis sebagai bekal kehidupan. Kata kuncinya adalah mandiri, kerja keras dan tanggung jawab. Kira-kira sudah mandiri belum? Mari kita cross check ya, apakah diri kita sudah mandiri. Yang kedua adalah kemampuan untuk pengolahan pangan halal dan higienis. Hari ini di banyak sekolah pangannya dicukupi kalau makan siang dalam bentuk sebelum MBG kemudian didistribusikan, MBG itu diolah atau dibuat dulu di SPP. Di SPPD kemudian diolah. Nah, siapa tahu kemudian kalian nanti akhirnya punya usaha pembuatan olahan makanan ya. Karena itu kebutuhannya banyak seperti di Indonesia. Sebelum itu, mari kita belajar tentang kemandirian, bentuk-bentuk dari kemandirian. Kira-kira nanti kita refleksi pada diri kita masing-masing. Apa kita sudah ada? Yang pertama, kemandirian belajar. Kata kuncinya adalah mampu mengatur waktu, cara evaluasi belajar sendiri, serta aktif mencari solusi. Tata cara belajar diri sendiri. Kira-kira sudah belum? Sudah kan? Sudah. Ada yang nggak jawab? Nggak kayak tadi kalau tadi. Cara pakai gimana Dad? Sederhananya gini. Kalau sudah mandiri belajar tuh gini. Tanpa harus disuruh oleh guru, ketika diajar oleh guru kalau ada yang dituliskan materinya di papan tulis, saya dengan sadar penuh percaya diri akan menulis semua catatan yang diberikan oleh guru. Kira-kira sudah belum? Yang kedua misalkan ya, ketika ada tugas tanpa harus dilaki saya akan menyelesaikannya bahkan sebelum deadline-nya. Ketika guru berhalangan hadir, maka saya memilih untuk belajar sendiri. Belajar. Kalau saya lihat Kenzi kayaknya seperti saya. Dia pakar. Pakar fisika, pakar segala hal. Dan juga mencari solusi. Kalau kemudian diantaranya milih, kalau saya mentok tidak bisa mengerjakan matematika, tidak tahu terjemahan bahasa Arabnya, hukum mufrad saya kurang, maka dengan sadar saya akan mencari solusi, menanyakan pada orang yang lebih tahu. Kira-kira sudah belum? Yang kedua adalah kemandirian tingkah laku. Kata kuncinya adalah inisiatif tinggi, disiplin, mematuhi peraturan, dan tanggung jawab. Kira-kira sudah belum?
tanpa harus ada Ustadz ini, saya akan dengan sadar berangkat dari boarding atau asrama ke sekolah. Setiap hari ketika saya dapat jadwal piket kebersihan, maka saya akan dengan penuh sadar menyapu lantai, kelas dan teras. Itu adalah pendirian tiga. Saya akan dengan penuh sadar tetap berada di kelas tanpa sekalipun meninggalkan pelajaran yang ada. Sudah Lex? Itu kemandirian tingkat 1. Yang ketiga adalah kemandirian emosional. Kata kuncinya adalah mengelola emosi dan tidak bergantung pada dukungan emosional orang lain. Seringkali yang terjadi di kehidupan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Contohnya, ternyata MU lawan City yang menang adalah MU. Padahal ekspektasinya yang menang adalah City. Kok besoknya kemudian tantrum, ngambek gak mau belajar, maka itu sudah bisa mengelola emosi belum? Ya, cara tanda mulai itu adalah ketika mesti bolanya kalah, dia tetap semangat belajar. Itu mengelola emosi. Itu adalah mengelola emosi. Dan juga adalah kalau seandainya punya perasaan gini, saya punya teman kemarin tak bantu. Ketika saya minta bantuan kok dia nggak mau bantu. Kira-kira perasaan kalian apa? Mangkal. Kalau kalian sudah bisa berdamai dengan keadaan yang kayak gitu, berarti kalian sudah bisa mengelola emosi. Karena berbuat baik itu tidak harus menuntut balasan. Juga kebaikan. Nah, berbuat baik kan perintah ya. Meskipun orang lain memuji kita, tapi kita bersyukur. Yang keempat adalah kemandirian sosial, berinteraksi dan bergaul dengan lingkungan. Ini juga penting karena kita makhluk sosial dan harus berinteraksi. Jangan sampai antisosial atau dimensionalkan, tidak punya komunitas. Nah, yang kelima, ini yang harus mulai dilatih adalah kemandirian ekonomi, mampu mengatur kebutuhan ekonomi diri sendiri. Maksudnya apa? Sederhananya kalau di usia kalian adalah mampu mengatur keuangan, uang saku. Kalau minus koperasinya maka kalau saldonya tinggal sedikit, maka diperkirakan cukup sampai akhir bulan itu berat. Jangan kemudian sudah meminus ngambil jajannya banyak. Itu mulai. Karena apa? Nanti skill mengatur keuangan itu adalah menjadi hal penting. Kalian boleh penghasilannya banyak, tapi kalau pengeluarannya lebih banyak lagi, boncos nggak? Iya. Penghasilan sebulan 10 juta, pengeluarannya buat foya-foya 15 juta. Ini sudah berapa? 5 juta. Kalau setiap bulan, maka akhirnya yang itu berapa? Foto pakai KTP. Nah, maka itu harus dimulai ditanamkan, mengelola baru uang. Besok nih ketika lebaran, jangan semuanya kemudian uangnya buat top up semua, tapi harus disisihkan nanti kebutuhannya yang kira-kira saya akan butuhkan di masa depan itu apa. Nah, itu skill mengelola keuangan. Kalau sudah
sudah kayak begitu, maka kalian sudah mandiri secara ekonomi di usia yang remaja. Next. Saya ini belum. Saya pengen pakarnya membaca. Bensin. Artinya apa? Jika kamu bekerja keras dan yakin kalau universe alam semesta akan sampai kamu meraih mimpi. Ada yang tahu film Stagung? Stagung itu semesta mendukung. Nah, salah satu quotes. Jika kita punya azam atau punya keinginan, faida azamta fatawakal, maka kita mengusahakan itu, karena dengan kita usaha dan yakin, maka alam semesta yang ada di sekitar kita akan mendukung. Nah, itulah makna dari mustaqim, semesta akan mendukung. Next. Nah, ini latar belakangnya. Industri kuliner itu cukup menarik ya, karena saya kira hampir setiap tahun kalau kalian lihat akan ada launching industri food and beverage baru-baru, kopi kan, atau roti kan, kue kan. Karena kita termasuk orang yang suka makan, ya kan? Apalagi tradisi kita adalah apapun kegiatannya harus ada tanya kegiatan yang pertama ditanya bukan siapa yang isi, konsumsinya apa kan? Karena kita terbiasa dengan hajatan makan, ada orang lahiran makan, ulang tahun, bahkan kematian juga makan. Maka industri makanan itu cukup menarik ya, karena dayanya banyak. Nah, ini datanya adalah penjualan bakso Indonesia menunjukkan tren positif sekitar 12% per tahun karena popularitas tinggi dan adopsi masyarakat online. Dia laba bersihnya itu sekitar 25%, 12 per tahun ya. Kalau saham kali 10% per tahun itu sudah lumayan ya. 10% per tahun itu berarti kalau 10 juta ambilnya 11 kan, kalau 12% berarti 10 juta ambilnya sudah 200. Laba bersihnya 25%. Kalau kita omsetnya satu hari itu 10 juta, laba bersihnya berapa? 25% dari 10 juta berapa? 2 juta 500. Itu sudah laba. Menurut saya mie ayam dan bakso dan mie ayam itu adalah makanan yang long term ada di mana-mana, dan itu tidak terikat dengan tren. Thai tea itu terikat dengan tren ya. Ketika lagu semuanya naik, boba terikat dengan tren. Makanan yang ceblak itu terikat dengan tren ya. Ketika lagi tapi ketika bakso sama ayam di manapun, di kecamatan manapun selalu ada. Artinya apa? Makanan ini menjadi makanan yang tidak akan turun karena di mana-mana ada. Apalagi ketika lebaran ya, yang dicari adalah opor. Lanjut. Nah, halal thayyiban dalam industri makanan yang penting adalah halal dan thayyib. Halal itu ada dua, halal li dzatihi, halal li sababihi ya. Halal karena memang asalnya halal, halal karena cara memperolehinya juga halal. Mangga itu halal, tapi kalau hasil rumah tangga, godek di tangga, jadi haram nggak? Yang kedua adalah thayyib, sesuatu yang baik. Maka makan itu tidak bisa disamakan
kalau bisa adalah mempertimbangkan toyibnya, yaitu ada nilai gizinya, ada kandungan yang bisa meningkatkan diri kita baik di badan maupun di akal. Maka ada ilmu yang mempelajari itu, yaitu ilmu biologi, kebutuhannya berapa tiap hari harus disuplai. Maka kita disarankan untuk makan telur karena mengandung protein yang itu bagus buat kita. Next, ini sudah gini. Nah, sebelum ini mari kita lihat video pembuatan bakso. Cara bersama-sama. Tolong si kami saja satu saja. Sebelumnya kita belum menyiapkan bahan-bahan. STBB 8 gram, tapioka 70 gram, putih telur 100 ml, kaldu ayam 10 gram, merica 2 gram, bawang putih bubuk 9 gram, gula pasir 14 gram, dan garam 10 gram. Selanjutnya, untuk yang sudah dan memakan kesini dari pertama kita lakukan bersih dan juga rebus. Kemudian kita masukkan ekstraktor ke dalam mesin berfungsi untuk meningkatkan mesin dan mencegah dehidrasi protein. Setelah itu kita masukkan daging secara perlahan hingga semua terjadi. Setelah semua daging terjadi, kita matikan mesin dan membuka silinder blender untuk mengeluarkan daging-daging yang masih tersisa di dalam. Tahap selanjutnya yaitu pencampuran adonan menggunakan mesin mix atau bowl. Yang pertama, kita masukkan semua daging yang telah digiling. Selanjutnya, kita masukkan bumbu satu persatu. Setelah semua adonan tercampur merata, kita ambil dan masukkan ke dalam baskom. Jangan lupa matikan mesin setelah digunakan. Adonan yang sudah siap kita masukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu untuk memudahkan dalam mencetakkan menjadi bakso. Selanjutnya kita merebus air hingga suhu 80 derajat Celcius. Setelah itu matikan api dan kita dapat mulai mencetak bakso dengan bantuan sendok. Pastikan ukuran yang kita cetak seragam. Ketika semua adonan sudah tercetak, nyalakan api sedang dan tunggu hingga 3 menit. Bakso yang sudah naik ke permukaan menandakan sudah matang dan dapat ditiriskan. Pada tahap terakhir yaitu pemanasan, kita masukkan bakso yang sudah matang ke dalam plastik vakum. Untuk itu vakum dan dimasukkan ke dalam freezer supaya memiliki proses simpan yang lebih lama.
Bapak Ibu Saudara sekalian, ikut pokok yang telah kita buat bersama. Semoga bermanfaat dan berhasil. Oke, kira-kira itu dikit lagi. Setelah ini saya akan membagikan oleh Setelah ini saya akan membagi LKPD sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi silakan dinyalakan laptop sama komputernya, tapi untuk mengerjakan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7, 8, Oke, jika sudah silakan ditulis nama kelompoknya, kemudian ditulis anggota kelompoknya. Kemudian baca perintah yang ada. Saya baca. Nama kelompok kan betul sesuai dengan nama kelompok. Ya, kerjakan secara berkelompok, jangan meniru gambar itu ya. Kerja kelompok yang satu kerja, yang lain berkelompok. Untuk instruksi yang pertama, saya ingin dituliskan tidak kemandirian belajar dasar, tapi saya ingin dituliskan langsung prakteknya. Contohnya apa tadi? Saya setiap malam rutin beres mandiri. Berarti kan kemana? Tidak ada yang beri, tapi ini serius. Dan contoh-contoh yang lain ya. Jadi tidak ditulis kemandirian emosional, kemandirian intelektual, tapi langsung prakteknya apa. Kalau satu kelompoknya ada 5, kira-kira satu orang 2, berarti ada berapa? Halo. Instruksi yang pertama, tidak dituliskan bentuknya, tapi praktiknya lah. Kalau satu orang itu 2 misalkan, maka kalau ada 5 orang dalam satu kelompok, maka totalnya ada berapa? Kalau satu orang ada 2, kalau satu kelompok ada 5 orang, berarti kira-kira ada berapa? 10. Berarti ada minimal 10. 10 kali mana? Tadi nomor 1. Contoh misalkan, saya sudah mandiri secara ekonomi tadi. Saya di rumah punya 5 MBG. Dan saya di rumah punya 5 tambang toko. Bisa dipahami? Oke, silakan.
makan bakso. Makan bakso.